Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kita Rian Juna. Nah ini ya yang kita mau bahas sekarang ini soal pedetan lagi guys. Jadi pedetan yang F-nya itu sudah terlalu tinggi dan mendekati darah dari pejantan aslinya ya. Nah semakin tinggi semakin seperti apa ini. Soalnya indukannya ini rawatan sendiri dari awal dan F-nya sudah masuk F5. Bodinya pun juga sudah F5. Nah pedetannya seperti apa. Jadi semakin tinggi semakin semakin tinggi F-nya dan semakin menyerupai darah dari pejantannya itu seperti apa sih pedetannya. Langsung aja kita lihat ya. Oke langsung aja. Nah di sini F-nya ini udah F berapa ya Mas Alan? Keturunan kelima. Keturunan kelima ini. Duh kok udah lek merem-merem lek. Nah ini jadi sudah keturunan yang kelima guys. Dari simental terus. Memang bisa dilihat memang sudah nggak ada gelambirnya sama sekali ya. Gelambir dari PO ataupun Brahman sudah nggak terlihat ya. Jadi seperti ini keturunan kelima dan pedetnya berarti keturunan keenam Mas. Iya. Udah. Kan hasil IB mulai awal. Hasil IB mulai awal. Mulai awal ini kita sudah bersama Mas Awan ya. Hasil IB mulai awal itu bisa diceritakan Mas Awan. 2000 berapa? Awal dinas 2007 kita ngib ini induknya putih. Induknya putih. Putih di IB keluar betina, terus dibuat induk lagi. Di IB lagi keluar betina lagi, anaknya dipelihara lagi. Berarti nggak pernah disilang Mas. Maksudnya itu selalu ibunya simental terus memang. Kebetulan bapaknya mintanya simental terus. Berarti ini ninggal satu ini ya yang simental ya. Iya. Bapaknya kalau nggak yang pakai bedak nggak mau. Pak sudah beranak berapa kali Pak? Berarti Pak di sini Pak? Mana pinten lek? Pengkali ini. Baru beranak 2 kali. Ya memang kalau F-nya tinggi berarti kan ya generasi milenial berarti Mas ya. Maksudnya generasi baru memang. Belum lama. Nah seperti apa sih indukan yang F-nya sudah tinggi itu memang posturnya itu ya kalau kita lihat ya seperti ini. Babone tutup njebok nek. Nah, Sampai tak njebok, sampai mlebu ning YouTube. Kalau mlebu ning YouTube sampean tok ning njebok sik babone. Nah, ini biar dikeluarkan ya. Ngerti, Nang? Mau dikeluarkan sama bapaknya untuk indukannya. Biar lebih jelas ya, kita kan sama-sama belajar, guys. Sama-sama belajar biar paham. Duh, kok silau ya? Matahari ini. Biasanya dikencang tepung dilek. Nah inilah indukan yang F-nya sudah tinggi. Tidak memiliki apa ya? Ya memang kayak simental luar negeri ya. Cuman biasanya kalau simental luar negeri kan tanduknya pendek-pendek. Ini tanduknya panjang. Nanti kita review untuk pedetan yang sudah hampir mendekati darah. Karena mendekati darah pejantannya. Karena yang kita tahu jarang ada guys. Memang jarang ada yang dirawat ada track recordnya seperti ini. Bodinya bisa dilihat ya. Bodinya hampir mirip dengan indukan yang ada di luar negeri itu loh. Kalau bisa cek aja langsung di Google ya. Hampir mirip ya. Lehernya. Terus kepalanya sudah hampir mirip, hanya beda di tanduk mungkin kalau saya lihat. Ya, hanya beda di tanduknya aja loh guys. Kalau di luar negeri kan biasanya dipotong ya tanduknya. Dan apakah pedetan yang sudah mendekati darah aslinya itu seperti apa sih? Rata-rata nggak bisa tinggi ya Mas Awan ya. Rata-rata pendek. Rata-rata pendek dan tebel. Dulu induknya ini lebih besar. Oh berarti gini ya Mas Awan ya. Bisa dijelaskan berarti indukannya dari Lebih tinggi besar. Indukannya malah lebih besar ya.
Jadi semakin F-nya banyak semakin pendek semakin gitu. agak pendek. Oh. Cuma semakin tebel. Semakin tebel ya. Iya. Jadi pedetan ini terlihat nggak terlalu tinggi, cuman badannya bisa dilihat ya. Mirip, hanya beda-beda di kaki ya, karena kan beda indukan guys. Kalau di luar kan indukannya sudah indukan murni. Kalau simental ya indukannya simental. Kalau ini kan sudah silangan dan keturunan kelima. Cuman dulu pernah ada kata dokter siapa ya dulu, kalau nggak salah dokter Satrio, kalau keturunan ke-6 dan seterusnya itu sudah dianggap ya mendekati lah guys. Kita lihat untuk pedetannya, kita review pedetannya guys. Yang mendekati darah pejantan itu seperti apa sih? Yang mendekati itu seperti ini. Memang kalau kita tampak dari depan seperti ini kelihatan lebar dadanya, terus bulunya itu ya bulu kriwul-kriwul kayak gini seperti ini. Dan apalagi ya, kalau warna simental sih sudah kayak gini simental. Dan bodinya itu nggak bisa terlalu tinggi memang kalau filialnya F-nya ya. F-nya sudah tinggi seperti ini. Terus rata-rata yang kita ketahui kan F4 ya, kebanyakan F4. Ini tadi ada yang F6 berarti. Itu terlihat dari ekornya yang lumayan besar ya. Semakin tinggi F-nya rata-rata kok semakin besar mas ekornya. Diamati dewe. Aku iki jelas ning ngono. Kok ana gambare kuwi kan ya pas to. Nah yo iku pokok ya asal ada gambarnya guys. Jadi ya nggak harus mengada-ngada ya, memang seperti ini F-nya. F-nya sudah tinggi berarti semakin pendek. Yang memang loh mas, kita yang tahu ya, sapi yang jenis-jenis yang masih keturunan kedua ketiga itu rata-rata memiliki postur badan yang tinggi-tinggi. Cuman kalau untuk ketebalan udah F4 ke atas jagonya guys. F3 ke atas tebel. F3 cuman ada beberapa, cuman kalau udah F4 ke atas rata-rata udah tebel wis. Asal keturunan jelas. Kita. Sapi sing diduguli sampean. Iku F4 mungkin. Iya, sekitar F4. F4. Ini banget. Imut ini. Usianya 8 hari guys. Kalau orang Jawa 8 hari, mungkin sekitar 34-36 hari ya. 36 hari lah, katakanlah seperti itu, selapan. Nah, kalau di sini mirip sapi ya ala-ala luar negeri lah kata kita. Apa yang mau dijelaskan untuk peternaknya sendiri, karena ini kan track recordnya jelas. Lihat ya. Kita amati aja lah guys. Ya seperti ini berarti yang filialnya sudah tinggi. Iya kan, F itu filial ya mas ya. Aku keliru penyebutan aku. Soalnya aku hanya pengamat loh, pengamat sapi loh ini. Pengamat sapi. Searching aja di Google. Searching aja di Google ya. Lama tutup. Belayu. Iya. Kita searching di Google aja lah guys. Ya kita kan hanya mengamati secara virtual, secara ya. Walah wis angel lah HP ini ngomong opo. Cuman untuk hari ini ya, untuk khusus hari ini, pedetan kita istimewa semua lah Mas Awan yang kita review mas. Iya, soalnya kan bulannya pas. Bulannya pas. Musim hujan di sini hijauan melimpah seger-seger semua. Tapi memang indukannya yang delalah yang pas lahir itu yang F-nya tinggi-tinggi guys. Indukan yang anak-anaknya selalu dikirim ke luar kota semua. Sekarang sudah punya adik semua. Oh ya, sudah punya adik semua ya. Kalau nggak salah rata-rata jantan semua adiknya. Nah ya itu jantan semua. Ada anak piro yo? 15 ekor ada. Kayak gini-gini semua. Udah. Tapi cuman nggak sempat ke video guys. Ya ini karena berhubung masih pagi ya Mas An ya. Berhubung masih pagi. Kita sempatkan untuk videokan biar nanti
kita sama-sama belajar, sama-sama tahulah kalau indukan-indukan yang posisi juga masih jam 6 pagi. Kalau indukan-indukan yang F-nya tinggi itu penghasil pedet yang tebel memang udah. Jadi dari pengamatan yang kita lihat ya Mas Awan ya. Kalau Mas Awan sudah mengamati mungkin dari tahun berapa Mas? 2007 berarti 14 tahun ya Mas Awan sudah mengamati ya. 14 tahun. Baru 14 tahun loh guys mengamati sapi. Kalau kita kan mengamatinya baru-baru ini. Jadi ya mungkin kalau Mas Awan dulu kan nggak ada YouTube ya Mas Awan ya. Nggak ada ya YouTuber sapi 2007. Belum ada YouTuber sapi 2007. Kalau indukan F4 itu ya memang bagus jika track recordnya selalu di IB simental. Ini harus jika keluar betina ya, jika keluar betina alangkah baiknya ini agar meneruskan track recordnya dipelihara lagi terus berarti nanti anaknya kan sudah F6 ya. Jika ini nanti keluar betina anaknya F6. Berarti jika bunting dan di IB simental jadi berarti anaknya udah F7 loh Mas Wan. Seperti apa ya? Tantangannya gini, tantangannya waktu IB itu pengamatan peternak ini kan enaknya aja. Ini tadi yang kita bicarakan kan tentang enaknya dalam beternak yang F-nya sudah tinggi. Yeah. Nah, resikonya Mas, resikonya kalau F-nya sudah tinggi yang jelas pengamatan birahi itu harus lebih gimana ya? Lebih ekstra lagi. Terus komunikasi sama petugas terus. Misalnya birahinya ini baru birahi, Pak. Terus komunikasi sama petugas terus enaknya di backupan. Tentang perawatan yang jelas pasti beda. Perawatan rata-rata nggak kuat sama panas. Mandinya sama tiap panas. hari ini tiap pagi mandi nih ini. Ya, kelihatan bersih memang ini. Tiap hari. Kalau untuk faktor makanannya kalau nggak enak-enak ya nggak bisa gemuk rata-rata di sini. Nah, itu guys. Itu yang di sini, kalau yang di tempat lain kita nggak tahu lah. Kita bicara yang di lingkungan sekitar sini aja. Ya iya, kita bicara di lingkungan yang mencakup kita agar tidak timbul terjadi hoak. Iya. Iya kan? Iya, pokoknya ngomong ini jenis F ini ya diamati sendiri kayak apa bodinya. Untuk menjelaskan agak susah. Kalau untuk yang tinggi ini solusi untuk mencari sapi ya Mas An ya. Untuk yang pingin sapi-sapi tinggi berarti antara F2 ya. F2 yang paling bagus untuk sapi yang paling tinggi. Ya, rata-rata bisa tinggi panjang. Cuman untuk yang paling tebel Mas Awan, semakin F-nya banyak ya semakin tebel. Contohnya ini. Berarti ini recommended sekali ya. Nah, ini kan masih kecil. Ada contoh yang di rumah saya dugul. Bisa dilihat di channel YouTube guys. Iya. Yang dugul itu F-nya F4, berarti lebih tinggi ini loh. Iya. Selisih 2 loh. Kalau nggak F4, F5 itu dugul. Kita kan nggak tahu track recordnya, cuma ciri-cirinya. Ya. Gitu semua. Nah, itu pentingnya pengamatan pada sapi. Jadi sapi yang kita rawat itu lebih mirip gen apa kayak gitu ya. Bukan hanya warnanya merah kayak gini nanti dibilang limusin. Gennya gen apa yang paling menentukan. Nah, jika pengamatan sapi betina itu wajibnya dari samping guys. Dari samping sini ya. Yang paling bagus dari samping untuk menentukan struktur bodinya. Bodinya itu menyerupai enggak dari samping kayak gini. Ya hampir mirip lah sama limusinan. Cuman limusin juga beda guys di warnanya. Cuman keseluruhan bodi lebih panjang limusin kayaknya. Ya diamati sendirilah. Yang penting kita melakukan pengamatan juga biar nggak terjadi kesalahan di lapangan saat menjelaskan ke teman-teman subscriber yang Juna Sapi Channel. Oke, mungkin cukup sekian dulu. Ada kata-kata lagi Mas Aman mungkin? Nggak ada? Nggak ada lah. Pokoknya yang kita review itu ya diamati dewe lah. Diamati sendiri ya. Kayak apa gambarnya. Soalnya setiap pemikiran tuh beda-beda. Tiap orang itu beda-beda pemikirannya. Ada orang yang bilang super itu harus tinggi. Nah, kategori sapi bagus itu repot. Kadang orang lebih cenderung bagus ke warnanya, meskipun bodinya kecil, warnanya bagus, dia suka bagus. Nah, terus ada cenderung
warna nomor sekian, yang penting body itu juga ada. Mungkin cukup sekian dulu ya untuk video kali ini. Ditunggu video-video selanjutnya hanya di Rian Juna Sapi Channel. Semoga bermanfaat. Kalaupun tidak bermanfaat, jangan lupa tinggalkan like-nya, komen, dan subscribe aja lah guys. Jarang-jarang kita kayak gini. Oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.